paling tinggi dapat berapa, paling rendah dapat berapa. Nah, kita udah dapat bocoran nih. Ya. Kalau tinggi itu ya gimana ya? Relatif lah ya. Relatif aja sih, tergantung orangnya gitu kan. Tergantung orangnya. Kalau paling rendah itu malahan saya pernah pergi nerapi, itu saya bawa sembako. Tidak dibayar. Tidak dibayar dan saya bawa sembako untuk pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cakap Sehat bersama para terapis handal Tutup Punggung Batam di Arehan Podcast. Hari ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu terapis akhwat. Beliau ini terapis yang luar biasa, yang sudah lama saya kenal. Sahabat saya juga, sama-sama seperjuangan di terapi tutup punggung dari awal-awal terapi tutup punggung di Kota Batam. Susah senang dulunya selalu bersama beliau, bersama suaminya, belajar, sama-sama belajar mendalami terapi tutup punggung. Nah, untuk lebih jelasnya dan bisa mengenal sahabat saya yang satu ini, kita langsung bincang-bincang. Leni Desmita, biasa dipanggil Ibu Leni. Ya, Bu Leni ini tak ada yang tak kenal sekarang. Ya, sudah populer di kalangan tutup punggung untuk Batam. Ya, apalagi untuk terapis akhwatnya. Pokoknya top tier dah. Ya, Ibu Leni ini punya menarik nih. Kenapa? Karena sepengetahuan saya punya perjalanan panjang sebenarnya ya. Ada banyak kisah menarik dari Ibu Leni nih. Sejak awal-awal mengenal tutup punggung, mengembangkan tutup punggung, alhamdulillah tetap istiqomah sampai sekarang. Begitu ya? Nah, dan terakhir saya baru dengar juga Bu Leni alhamdulillah sudah punya klinik sendiri. Luar biasa. Dari awalnya sebagai terapis biasa, belajar dan memang saya salut sama beliau, begitu gigih ya, gigih dan istiqomah terus mempelajari tutup punggung ini. Dan insya Allah tangan beliau ini sudah kalau tingkat kapalan itu sudah lewat kapalannya, ya. Sudah kebal tangannya. Iya. Bu Leni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kabar keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami, anak semua sehat? Sehat. Mungkin Bu Leni bisa cerita nih. Karena saya walaupun sudah kenal lama dengan Bu Leni, saya pun masih penasaran sebenarnya mendengar cerita sesungguhnya Bu Leni kok bisa sampai nyasar di tutup punggung itu. Gimana ceritanya? Ya, pertama saya tahu tutup punggung itu waktu itu Abang Ipar udah ikut pelatihan lebih dulu. Jadi pas waktu itu lebaran haji kami main ke rumahnya dan pas anak saya yang nomor 2 itu lagi demam tinggi. Jadi nyampe di sana dia tanya, "Itu kenapa?" katanya. "Demam." "Oh, demam ya, sini abi terapi," katanya. Jadi saya bilang, "Itu diapakan?" gitu kan. "Ini diterapi." "Kok terapi semacam itu?" gitu. Oke, kan. abang-abangnya waktu itu langsung terapi. Iya, terapi tutup punggung. Tutup punggung. Iya, di terapi tutup punggung. Oke. Kok di punggung? Biasanya kan yang dari dulu dikenal itu kan terapi kan dari kalau dari kaki atau tangan gitu. Ini kok di punggung gitu kan. "Iya, ini terapi tutup punggung," katanya. "Saya udah ikut," katanya kan. Jadi saya bilang, "Oh, emangnya ada ya?" "Ada." Mungkin ada sekitar 10 menit ya dia terapi. Alhamdulillah itu dia anak itu keringatan gitu kan, keringatan. Cuman dalam pikiran saya biasanya kalau anak-anak demam, kalau suhu tubuhnya turun, nanti malam kan panas lagi gitu kan, panas lagi. Apalagi ini kan dibilang nggak usah minum obat gitu kan. Insya Allah nanti nggak bakalan panas lagi. Tapi saya nggak yakin masa bisa gitu kan, hanya dengan punggung aja yang diobok-obok gitu kan, masa bisa. Tapi pas udah malamnya saya pegang
kok memang nggak panas lagi gitu kan. Jadi demamnya waktu itu diantar siang. Kami kan lebaran haji, kami pergi lebaran ke rumahnya. Jadi anak ini demam, jadi diterapi gitu kan, ditotok punggung. Masa iya dengan di punggung itu demamnya bisa turun gitu kan. Tapi pas malam memang iya dia nggak demam lagi, sampai besok pagi nggak demam lagi. Jadi 2 hari berikutnya kami pergi sama suami pergi ke sana. Jadi itu kemarin itu terapi apa gitu kan, terapi totok masih penasaran nih. Iya, terapi totok punggung gitu kan. Oh, totok punggung, karena saya sendiri nggak ada bakat untuk jadi terapi, nggak ada gimana ya, sama sekali nggak menarik lah dunia terapi gitu kan. Artinya basic pijat pun nggak Enggak, ada, sama sekali nggak paham ada. gitu ya? Enggak, sama sekali nggak ada. Anak saya nangis malam aja kecapean, saya nggak ngerti gitu kan, jangan mau nerapi. Oh, jadi katanya ikutlah gitu, bulan depan ada pelatihan, katanya dikasihlah kontak person waktu itu Rani sama Pak Awal gitu kan. Jadi dibilang udah ayolah ikut gitu kan. Saya pikir ayolah, cuman suami yang daftar bukan saya, karena saya nggak ada basic di sana kan sama sekali. Oh, waktu itu yang pertama ikut belajar malah suami? Yang disuruh suami, jadi suami itu daftar, suami mendaftarkan saya, sementara saya itu suruh suami yang daftar gitu kan. Tapi suami tanpa sepengetahuan saya mendaftarkan saya gitu kan. Jadi pas udah sebenarnya saling suruh menyuruh nih ya. Karena Ibu Leni sebenarnya nyuruh suami, malah suami lebih hebat lagi. Yang didaftarkannya malah Bu Leni. Jadi udah kayak gitu, udah pas hari H kan memang nggak ada bakat, nggak ada istilahnya pikiran ke sana. Selama sekolah pun apapun dulu memang nggak ada sama sekali ke sana gitu kan. Ikut nggak ikut, kalau sementara waktu itu kan suami langsung transfer gitu kan, ikut nggak, kalau nggak ikut rugi gitu kan. Artinya udah bayar pendaftaran. Udah bayar waktu itu kan, udah bayar langsung ditransfer gitu kan, ikut nggak ikut. Jadi waktu itu kan kita pendaftarkan dulu masih di kafe-kafe kita kan, jadi waktu itu di Mega Legenda, di YK Cafe kita dulu kalau nggak salah. Mega Legenda, sementara saya nggak tahu itu Mega Legenda mana. Kalau Legenda tahu, di Legenda tahu, tapi Mega Legenda itu saya nggak tahu. Pas hari hanya mau belajar itu. Jadi saya udah mutar-mutar, udah keliling-keliling gitu kan, di mana ya Mega Legenda, kok nggak ada nampak plaknya perumahan atau apa. Biasanya kan kalau perumahan itu ada nampak gerbangnya apa, ini nggak nampak sama sekali. Jadi udah capek mutar-mutar, jadi kan ya saya gini aja, ya Allah kalau ini memang yang terbaik, tunjukkanlah, kalau enggak ya udah saya mau pulang gitu kan. Jadi mencari tempat pelatihan itu sampai nyasar gitu. Iya, mutar-mutar gitu. Padahal saya orang Batam Center sendiri, cuman saya memang nggak tahu itu Mega Legenda yang di mana. Jadi habis itu kan saya mutar-mutar. Jadi pas waktu itu habis Puri Legenda itu kan sebelum simpang Legenda kan ada itu tempat sampah itu kan banyak di sana itu tempat sampah. Ya udahlah saya masuk ke sini, pasti ini jalannya nembusnya ke jalan raya. Jadi saya nanti langsung balik gitu. Jadi udah niat pulang. Iya, udah niat mau pulang karena nggak ketemu kan. Saya bikin di grup, dibilang udah cari pasar Mega Legenda. Saya kan Mega Legenda tuh nggak tahu gimana mau cari pasarnya gitu kan. Akhirnya pas sudah masuk tempat sampah itu 200 meter ke dalam kan, baru nampak tulisan Mega Legenda sebesar-besar. Ya Allah, di sini berarti memang ini yang terbaik gitu. Ya baru ketemu tempat lokasinya gitu. Tanya-tanya ini kafenya di mana. Dari situ ya udahlah, istilahnya pertama pelatihan itu antara iya dan dengan tidak aja gitu. Karena memang nggak dari hati pertamanya. Ya, artinya memang nggak ada niat ya, karena sudah terlanjur. Iya. Jadi dipaksa suami. Ya terpaksa lah, karena bayar. Ibu Leni maksa suami, ternyata suami lebih cerdas. Iya. Istilahnya dibalik diam-diam kan. Nah, ya jadi akhirnya udah ikut pelatihan gitu kan, barulah ketemu sama teman-teman ya yang gimana ya, yang kalau dari segi agama, dari segi apa lebih dari saya gitu kan, dari waktu sana itu lah. angkatan siapa? Ibu Nur Laila, ya Pak Arisul, Kak Rahma, Kak Juwai gitu kan, Juwaria kalau Bapak. Angkatan 3 kan. Angkatan 3. Di Cafe. Yang datang waktu itu Ustaz Zaini. Ustaz Zaini yang memberikan pelatihan. Ustaz Zaini yang memberikan pelatihan. Jadi ya mau tak mau kan, jadi dari sana saya udah mulai gimana ya, berteman dengan orang-orang yang lebih baik dari saya lah gitu kan. Ada waktu itu yang Pak Lembang yang dari Malaysia juga kan, Singapura ya, dari Singapura. Pak Lembang sama mantunya, Pak itu Sri Taulina sama Pak apa yang dari Pinang, Dr. Andi ya. Enggak, Andi kita itu angkatan 4 itu. Ya, yang dari Pinang, Bapak yang TNI. Oh iya betul. Angkatan Laut. Iya, TNI Angkatan Laut, Sri Taulina kan istrinya. Jadi bareng-bareng itu kami kan. Nah, jadi dari sana kayak gini ya, tetap kubu. Cuman pertama saya pikirkan pas saya masuk ke
ruangan pelatihan itu saya gini loh, orangnya ini udah istiqomah semua, saya aja yang penampilan kayak gini, apa mereka bisa terima? Ya udahlah istilahnya. Maksudnya istiqomah, maksudnya Ya, penampilannya dari segi penampilan udah syar'i semua. Ya, gitu udah kayak kan. ustaz, udah kayak ustazah gitu iya, ya. udah kayak gitu semua. Iya. Sementara saya datangkan dengan santainya Ya, gitu kan. penampilan apa adanya lah. Iya, gitu. santai aja gitu kan. Inilah saya gitu kan. Ya, bisa terima apa enggak ini gitu Iya. ya. Ya udahlah, yang penting kan saya udah bayar, mereka pun bayar gitu Iya. aja. Ya udah saya ikut gitu kan. Mau gimana nanti itu urusan belakang gitu kan. Ya, pelatihan pertama alhamdulillah berjalan baik, pelatihan kedua berjalan baik. Ya, setelah pelatihan hari keduanya kan ada sesi praktek. Dari sesi praktek itu kan riwayat saya dulu waktu kecil kan pernah patah. Oh, ada. Iya, saya pernah patah. Jadi waktu itu Ustaz Zaini kan sama Ustaz Sauki kan ke Batam. Jadi Ya. Ustaz Sauki itu yang istilahnya kan yang lain itu nggak mau untuk model. Jadi saya untuk model gitu, tampil di depan, saya untuk model. Jadi Ustaz Sauki terapi saya gitu kan. Jadi pas di pinggang itu biasanya saya memang biasanya terasa pegal gitu kan, ada tak nyaman, tapi setelah di terapi Ustaz Sauki itu sakit banget. Kalau umpamanya nggak malu mungkin menjerit, cuman karena Saat udah baru terapi kenal, itu terasa sakit. iya, karena baru kenal kan ya udah ditahan aja gitu kan. Udah siap latihan tuh pulang, udah malam, itu malam itu habis di terapi itu sempat diare. Oh, malah Iya. ada reaksi detox Iya, ya, sempat detoksifikasi diare. itu. Iya, ya. sempat diare. Ah. Gitu kan, ini kenapa kok diare? Nggak ada salah makan, nggak apa gitu kan. Terus setelah buka-buka modul kan, oh barulah efeknya gini-gini. Oh berarti saya Ya, kemarin ada kena proses detox detox, gitu ya. ya, baru tahu kena detox. Jadi udah siap latihan itu paling-paling terapi baru sama suami gitu kan. Praktek pertama Iya, sama suami. suami gitu. Sama yang lain belum berani, baru sama suami. Cuman biarpun praktek sama suami itu antara gimana ya, yakin dan tidak yakin, tapi udah lakukan aja gitu kan, antara percaya dengan tidak percaya. Iya. Jadi sama suami. Jadi waktu itu pas ngantar anak sekolah, jadi ada itu yang jualan di sekolah itu dia kayak gimana ya, kayak serangin duduk itu ya, dia muntah-muntah tiba-tiba pas hujan-hujan gitu kan. Jadi saya bilang, sinilah saya kusuk. Saya belum berani bilang sinilah saya totok, belum berani gitu kan. Ditusuk, Ya gitu ya, sinilah saya urut, tusuk ya. gitu, sini saya urut. Emangnya Uni bisa? Enggak, coba-coba aja gitu kan. Udah saya ini dia kan saya totok ya. Katanya lambung di sini, ini di sini. Udah lah saya ya sepengetahuan lah gitu ya, seingat saya lakukan. Muntahnya tambah jadi gitu kan. Nggak takut waktu itu? Takut kan, jangan-jangan nanti orang pingsan gitu Ya. kan, muntahnya tambah jadi sampai air matanya keluar gitu. Jadi gak apa-apa kan, gak apa-apa, dia sambil muntah kan, gak apa-apa di kepalanya kan. Jadi siap itu, udah itu kan, siap dia muntah, aduh ini alhamdulillah terima kasih, kenapa? Aku bilang, aku kan kaget dia habis muntah. Padahal sudah merasa takut nih, cemas nih ya. Iya, kok dibilang alhamdulillah minta terima kasih, padahal teruk gitu kan, Iya. pemikiran kita kan. Tolong ini lega, padahal tadi nyesal kali katanya, ulu hati ini katanya kan susah napas katanya. Padahal kan. ditotok itu area lambungnya aja. Iya. Itu pun belum tahu area lambung Istilahnya, betul apa tidak. pokoknya Ya? raba-raba aja gitu kan, Iya, iya. raba-raba aja. Alhamdulillah. Terus saya pikir, oh iya. Ini bisa ngurut ya katanya. Enggak, saya belum berani ngomong gitu kan. Enggak gitu kan. Terus siap itu mamanya datang dari Palembang. Jadi nyampe Batam ini mamanya tuh nggak bisa berdiri gitu karena asam urat. Jadi nggak tahu lah dia datang ke rumah, ini tolonglah kusuk kayak kemarin, mama saya nggak bisa jalan loh, asam uratnya kambuh. Di mana ya? Saya nggak tahu gitu kan. Tolong, nggak enak kok kemarin, badan saya enak katanya kan, istilahnya separuh memaksa dia gitu kan. Udah jalanin aja lah. Istilahnya kan bukan keinginan saya, dia yang minta gitu saya untuk terapi. Saya terapi gitu kan. Alhamdulillahnya enakan katanya gitu. Jadi saya pikir, oh berarti benar ya, dengan masalah di punggung kita selesaikan. Jadi semua organ peredaran darah, saraf di tubuh kita ini lancar gitu. Jadi semenjak itu udah semakin percaya gitu. Baru waktu itu kan baru sering kita baksos gitu kan, baksos kayak ke Taman Sari gitu kan. Itu udah 3 pasien, paling tidak sudah 3 testimoni langsung dapat. Itu berapa lama jaraknya dari pelatihan itu? Ada seminggu atau ada sebulan? Itu sebulan. Sebulan ya? Sebulan. Karena kan kita kan nggak percaya gitu kan, apa iya gitu kan. Jadi kalau memang orang itu tidak minta, tidak Itu masih sudah luar biasa. Karena biasanya kalau saya justru 1 tahun setelah itu baru percaya diri. Ini sebulan. Iya, karena gini Pak. Iya. Kan mungkin kalau Bapak kan
tidak berbaur dengan lingkungan istilahnya yang dimana gitu ya. Kalau saya kan terjun ke memang ke masyarakat gitu kan, apalagi lingkungan kalau anak-anak sekolah itu kan memang orang tua. Jadi nanti kan di sana itu berbagai keluhan, berbagai apa itu kan kita dengar gitu. Nanti kan kalau kita kan pasti ada teman dekat gitu kita. Oh saya kemarin ini loh, saya kemarin ini. Jadi dia yang ngomong ke Deni kemarin ikut terapi gitu kan. Cuman saya belum berani mengemukakan ini totok punggung loh, belum berani gitu. Ini masih sebutnya kusut iya, lah gitu ya. Iya, masih kusut. Dan orang masih tahunya waktu itu kusut lah. Iya. Ini bisa. Iya, karena saya belum istilahnya menampilkan, menonjolkan totok punggung itu saya belum berani. Percaya diri lah. Belum sama sekali. Nah, di saat sudah mulai menterapi orang, yang dirasa pertama tangannya kayak gimana? Kalau tangan pertama yang saya rasa ini lengan sampai lengan ini pegal habis lah. Pegel. Tapi tidak sampai bengkak tangannya? Enggak sampai bengkak, karena kalau udah pegal itu minta tolong sama suami tolong pijit gitu kan. Berarti tangannya termasuk kuat. Memang mungkin dia ini pekerja keras ya dulu ya. Karena saya saja sampai sempat bengkak nih. Jempol saya sempat bengkak. Enggak bengkak, karena habis terapi nanti bilang sama suami tolong pijit sekali terapi loh, jadi di sini sakit gitu. Jadi pijit gitu kan. Jadi karena udah seiringnya waktu jadi kan sering juga di terapi suami. Jadi waktu itu saya ajarkan juga sama suami istilahnya secara tak langsung biar suami yang terapi. Setelah belajar tadi selain mulai praktekkan pada orang, praktek sama suami. Sekaligus diajarin. Iya, saya ajarin ini tuh ini loh. Karena waktu itu belum belajar. Belum, suami belum karena baru saya gitu kan. Jadi karena kita waktu seringnya bakso, sering bakso dulu sering kita kan waktu dulu itu. Waktu bakso suami belum ikut? Belum ikut. Ngantarin tapi? Ngantarin. Oh, saya pikir jalan sendiri. Enggak, ngantarin. Ngantarin, cuman kadang-kadang pergi pakai motor sendiri juga gitu kan. Jadi respon suami? Kalau saya tidak salah suami waktu itu masih kerja. Masih kerja. Kerja apa waktu itu? Security di pasar. Oh, security waktu itu. Iya, security di pasar. Ya kalau respon suami ya bagus gitu kan. Apa tidak bagus kan tiap hari dia ditoto. Ya, tiap hari kan ditoto gitu kan. Jadi merasakan manfaatnya. Iya, merasakan manfaatnya gitu kan. Jadi pas suami itu kan dia ini sering ada keluhan. Dia ada keluhan. Jadi karena udah seiringnya waktu gitu kan, jadi kita semakin paham ini apa karena sering buka-buka. Dan suami merasakan manfaat? Iya. Ada perubahan dari keluhan itu? Jadi pas waktu itu udah mungkin mau angkatan pelatihan pada 3 bulan setelah pelatihan, jadi suami disuruh tidur kan, coba telentang gitu kan, sering sakit pinggang kan suami, terus sering pusing-pusing, hampir tiap hari itu minum bodrek, minum prokol, sekali minum itu 2. Sekali minum itu 2. Jadi dia tengkurap gitu kan, pas tengkurap itu kan ditengok gitu kan, tengok punggungnya itu kan kayak dibelikan kanan kiri itu tebel gitu kan, terus lambung juga keras, terus di ginjal kelumbar itu kayak paret, kayak paret gitu kan. Oh ini jadi kan karena suami badannya keras, jadi saya pakai alat sambil. Bu Leni ngakalinnya pakai alat, iya pakai alat karena badannya alat keras ya, alat totok kan, udah sambil berdiri pakai tenaga juga ya, sambil berdiri ajar sampai semuanya lembut, besoknya itu suami 2 hari demam. Detoksnya? Iya, 2 hari demam gitu. Terasa lebih tinggi ya? 2 hari demam karena langsung yang bagian pinggang lumbar. Jarum lah kalau jarum terus berikat. Dan alhamdulillah semenjak itu nggak pernah lagi minum bodrek, rokok. Kalau langsung stop obat. Iya, langsung. Ini yang menarik. Karena biasanya itu kalau mau tidur tuh minum dulu 1, minum dulu 2 gitu. Pokoknya hari-hari kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi minum obat gitu. Jadi semenjak itu pas ada mau pelatihan angkatan 4, ya udah suami saya masukkan gitu kan, ikut pelatihan. Tanpa sepertujuan? Tanpa sepertujuan suami? Iya, saya daftarkan. Jadi gantian? Iya, langsung saya daftarkan. Saling menjerumuskan dalam kebaikan. Langsung saya daftarkan gitu kan. Langsung saya daftarkan. Jadi waktu itu saya udah. Suami enggak protes? Enggak protes gitu kan, karena dia kan terasa efeknya itu gimana gitu kan. Terus sebelum pelatihan itu kan saya udah bocorin juga ini kayak gini loh caranya, ini kayak gini gitu kan. Udah jadi banyak sedikitnya dia udah praktekkan juga ke saya gitu kan. Jadi udah terasa. Jadi dia nggak protes gitu, ikut aja gitu kan. Waktu itu masih jadi itu kan, masih jadi seperti pasar gitu.
ikut waktu itu kan ikut. Jadi semenjak itu, jadi waktu siap latihan angkatan 4 itulah sama saudara Titin, saya diajaknya ke Tanjung Uma. Ada pakciknya yang stroke, pakcik Dahlan itu, pakcik Dahlan dekat masjid pasar Tanjung Uma itu kan. Gila ke sana itu pertama kali ke Tanjung Uma gitu kan. Terapi itu beliau baru stroke waktu itu karena dia nggak mau sama yang lain, jadi Titin ini yang terapi. Jadi Titin nggak kuat, dia minta bantuan, jadi kami terapi orang tua berdua. Assalamualaikum. Setelah diterapi berdua, dia udah bisa balikin badan sendiri. Dia dari langsung istilahnya besoknya dia udah balikin badan sendiri gitu kan. Jadi anaknya bilang, oh bapak udah bisa balikin badan sendiri katanya. Jadi di sana ketemulah sama pakciknya Titin ini yang sekarang itu suaminya Kak Butet. Suami Kak Butet. Jadi Kak Butet waktu itu kan memang tiap hari sakit kepala kan. Jadi kami terapi. Butet waktu itu belum kenal. Belum. Jadi belum kenal Totok sama sekali. Jadi pertama itulah kami main ke rumah Kak Butet dan menerapi Kak Butet gitu. Jadi dari sana itulah, dari menerapi Kak Butet itu karena Kak Butet efeknya sangat baik karena pas siap itu dia BAB-nya itu berminyak. Berarti Bu Butet kenalnya Toto ikut belajar itu awalnya pasien Leni kan. Jadi pas pelatih karena Kak Butet ini efeknya bagus, perkembangannya bagus, beliau setelah ditotok, jadi beliau cerita sama warga-warga sana. Jadi saya itu di sana itu tiap hari dapat panggilan. Satu hari itu kalau ke sana datang pagi itu bisa pulangnya nanti Isya. Masya Allah. Pulang Isya. Kayaknya selalu kayak full gitu. orderan ya. Iya, pokoknya setiap hari saya. Nah, tangan waktu itu kan masih baru-baru, baru 1 bulanan. Iya. Tangan enggak. Tangan sakit gitu, pegel kan? Nggak sakit sih, pegel gitu kan. Terus lagi saya ke sana itu dulu kan bawa anak, gendong anak. Enggak, yang menarik nih kalau tangan kita sakit nih kan kadang kalau sudah sakitnya berlebih tentu sudah tidak. Saya nanti pakai alat, dibantu pakai pakai alat. alat. Kalau tangan sudah sakit nanti saya bantu pakai alat gitu kan. Tapi alhamdulillah tangan ini sakitnya nggak sakit-sakit banget gitu kan. Sakitnya masih bisa. Dan saya yakin itu karena Bu Leni ada di Toto. Iya, karena Ya, kalau tidak ditotok bisa jadi jarum sakitnya berlebih. Iya, jadi ke sana. Jadi karena udah saking banyaknya ke sana pasien di sana dan saya ke sana itu sambil bawa anak gitu kan, anak saya waktu itu umur. Malah setiap terapi bawa anak. Iya, bawa anak. Karena anak saya waktu itu baru 1,5 tahun. Ini luar biasa. Jadi artinya memberikan layanan pada orang, menterapi orang itu sebenarnya tidak ada alasan ya kalau kita ada kemauan ya, walaupun ada anak kecil. Enggak masalah, kan anak itu tidak mengganggu. Iya, betul. Yang penting kita kondisikan. Ya. Dan sebelum datang ke sana saya memberitahu saya bisa terapi tapi saya harus bawa anak karena anak saya kecil nggak bisa tinggal dan di rumah tidak ada orang gitu kan. Oh ya nggak apa ya, saya datang bawa anak. Jadi saking banyak yang pasien ke sana itu saya tidak istilahnya nggak sanggup tiap hari ke sana karena jauh. Jadi barulah saya ajak Kak Butet ini untuk ikut pelatihan. Oke. Ke Batam tahun berapa? 2013 2013. Januari. Itu udah sama suami ke Batam. Udah sama suami dan Boyong keluarga berarti. iya, anak 3. Nah, sebelum kenal Toto Punggung, Bu Leni kegiatannya apa? Ibu rumah tangga kah atau Ibu rumah tangga. murni ibu rumah tangga saja? Sebelumnya pernah juga sih, kan dulu ada adik di sini ya, jadi dia ada jualan gitu kan, jualan baju. Jadi saya di sana. Jadi setelah dia tidak jualan lagi, saya murni ibu rumah tangga. Rumah tangga. Suami yang bekerja. Iya, suami bekerja gitu ya. Suami kan seperti di pasar gitu ya. Dan anak kami ada 4 gitu. Anak 4. Ya, anak ada 4. Dengan suami bekerja sebagai security, karena hidup di Batam ini kan bagaimanapun umumnya orang untuk bisa hidup di Batam itu setidaknya memang harus berdua kerja gitu ya. Iya. Nah, Bu Leni dengan suami ini gimana mensiasatinya untuk kebutuhan sehari-hari dengan kalau cukup nggak kok dengan penghasilan suami sebagai security waktu itu? Kalau dari penghasilan security aja memang tidak cukup gitu kan. Sudah dibantu dengan jualan? Iya, apa? dulu dibantu dengan jualan. Terus setelah adik saya tidak jualan lagi, saya itu berinisiatif. Waktu itu kan ada teman, jadi dia mengenalkan ini ada loh orang jualan gitu kan, jualan jalan-jalan kulon. Jadi diambil di sana nanti kita jualkan. Gitu. Jadi kan saya ke sekolah kan jemput anak, antar
sambil jualan. Iya, kan anak saya 4, jadi 3 kan udah sekolah gitu kan. Jadi saya bawa ini celana ini gitu, nanti saya pasarkan gitu kan. Saya pasarkan, saya tawarkan sama ibu, alhamdulillah lancar, itulah yang membantu gitu kan. Tapi setelah itu berhenti. Nah setelah itu berhenti karena kecapean juga Oke. kan, karena harus ngantar ngaji, ngantar les, ngantar sekolah gitu kan. Iya. Nah sejak itu sudah tidak ada kegiatan murni Iya, rumah tangga. tidak ada. Baru kemudian kenal Toto. Nah sejak kenal Toto itu kan waktu makin tersita tuh. Nah gimana caranya Bu Leni mengatur waktu untuk keluarga lagi, ngantar anak, mengurusin suami, ngurus rumah? Kalau untuk masalah rumah tangga ya, pekerjaan rumah tangga, alhamdulillah suami membantu, sangat membantu malah. Kan memahami ya, Iya, karena memang iya. Istilahnya nggak ada istilahnya, Iya. oh ini tugas istri, itu ini tugas luar suami, biasa. tidak. Suami Iya. sayang istri namanya. Alhamdulillah. Ya, itu namanya Jadi suami istilahnya sayang. suami Iya. Istilahnya kalau saya tidak bisa cover ya udah suami yang cover. Suami yang bantu. Saling membantu. Iya, biarpun mau cuci mau apa gitu kan. Karena memang saya hari-hari itu fokus ke anak gitu. Ngurus, ya karena 3 anak sekolah ini harus Iya. antar, sekolahnya berbeda-beda. Iya, sekolahnya beda-beda. Nah, kita bicara dari sisi Toto punggungnya nih, dengan Bu Leni aktif menjadi terapis, sudah banyak pasien. Walaupun yang kita pahami bersama, kita melayani terapis orang itu kan lebih kepada kita menolong ya, kita menolong orang Iya. gitu. Umumnya sih orang ibaratnya memberikan kita uang bensin, uang capek lah bahasanya gitu ya, sesagu hati ya, apa buat istilahnya, Seikhlasnya. seikhlasnya ada kegiatan terapis untuk membackup. Kalau sebelum saya menterapis, jujur aja ya, memang gimana ya gitu kan, kalau udah mau bulan itu memang udah ngap gitu ya, udah memang terapis lah gitu. Tapi alhamdulillah semenjak saya udah ikut terapis itu Udah mulai banyak pasien? Udah mulai banyak pasien itu alhamdulillah udah istilahnya sangat membantu gitu ya, sangat membantu. Dan setahun saya jadi terapis itu suami kan tidak bekerja lagi. Oh, sempat suami berhenti bekerja? Iya, memang tidak bekerja lagi. Tidak bekerja lagi? Enggak, Itu karena- tidak bekerjanya berapa lama? Sampai sekarang. Oh iya, sampai Iya, sekarang Sampai sekarang tidak bekerja lagi. tidak bekerja lagi. Iya. Tapi setelah ikut belajar Toto sudah Iya, sama-sama iya, menjadi dan terapis. sama-sama terapis. Kalau umpamanya panggilan terapis umpamanya ibu-ibu aja, pasti saya ajak suami, mana tahu nanti suaminya ikut di terapis Betul, juga. ya, itu gitu. menarik. Ya itu menarik. Iya. Dan biasanya mesti suaminya ikut terapi juga. Iya, karena Iya. nanti dari cerita istrinya enak loh di terapi gini-gini, Oke. pasti istrinya suaminya pengen. Jadi mungkin dengan suami sudah ikut belajar dan sudah mulai banyak praktek terapi pasien bersama dengan Bu Leni, itu udah merasa enjoy gitu. Suami tidak berpikir lagi kerja security lagi, Pak. Kalau dibandingkan kerjaan security sama terapis, mungkin lebih enjoy terapis. Karena kalau security itu memakan waktu ya, dari jam sekian ke jam sekian, itu otomatis nggak bisa nengokin anak, nggak bisa Ya. di rumah, nggak bisa apa. Karena waktu dia harus tempat menjaga kerja. tempat kerja sampai Iya. full 1 hari. Iya, padahal. kalau terapis sebelum ada klinik ya, sebelum ada klinik itu umpamanya nanti ada WA di mana gitu kan, kami pergi itu paling lama pergi kan kita 2 jam gitu kan, Iya. paling lama kalau 1 orang kan 2 jam aja istilahnya pergi dan pulang gitu kan, 2 jam saja gitu paling lama gitu. Kalau kerja kan monoton di sana, Iya, betul. 7 jam 8 jam gitu. Ini Iya. jadi ini hari-hari istilahnya bisa berkumpul gitu. Artinya waktu dapat ada untuk keluarga, insya Allah rezeki dari Allah juga ada. Nah, ngomong-ngomong, biasanya Bu Leni paling tinggi dapat berapa, paling rendah dapat berapa? Nah, kita udah dapat bocoran nih, ya? Kalau tinggi itu Ya, ya gimana ya? relatif lah ya. Relatif aja sih, Ya. tergantung orangnya gitu kan, Hmm. tergantung orangnya. Kalau paling rendah itu malahan saya pernah pergi nerapi, itu saya bawa sembako, Tidak dibayar. tidak dibayar dan saya bawa sembako Masya Allah. untuk Ya. pasien itu karena saya tahu dia memang orang susah dan untuk makan dia susah, Ya. jadi beliau itu habis operasi ini kan, saraf kejepit waktu itu sebelum pindah saya, jadi saya setiap mendapati ke sana saya bawa sembako. Dan pernah juga saya minta bantuan sama teman kita Pak Nasir. Jadi Pak Nasir juga udah pernah ke sana gitu. Jadi kami bawa sembako kalau mau pergi nerapi. Malah baksos malah ya, jadinya ya. Iya. Sama pasien, baksos sama pasien. Iya. Baru bayar Ya, sembako dia. saya teringat memang karena pesan guru kita Ustaz Abdul Rahman,
pasien yang spesial itu adalah pasien yang susah dalam hal ya ekonomi ya. Itulah pasien yang spesial. Karena kita yakin bahwa besok lusa pasti Allah ganti, pasti ada rezeki. ada aja gitu. Betul. Kalau masalah bayaran itu sering kok nggak dibayar gitu kan? Sering malah. Sering nggak dibayar. Cuman gini ya Allah. Ada perasaan enggak, cuman gini aja. Ya Allah, semoga nanti ada yang lain gitu kan, yang lebih gitu kan. Karena saya juga merasakan posisi di mana saya butuh, tapi saya tidak punya uang gitu kan. Artinya berprasangka baik saja ketika kita terapi orang. Iya. Ibaratnya kita udah pulang tidak ada ucapan terima kasih sagu hatinya misalkan gitu ya. Kita berprasangka baik. Iya, jadi tapi kalau nggak nantinya besok itu pasti ada gitu, dan itu ada aja pasien lain. Iya, double Iya. gitu. Double dikasihnya. Itu berkahnya tutup punggung ya. Iya. Kalau dulu sebelum Covid ya dari luar itu yang banyak gitu Ya, kan. dari Singapura. Iya. Ya, sampai punya pasien sudah Singapura. Iya. Luar biasa. Dari sana itu kan pasti dia rutin kan, setiap minggu datang gitu. Nanti dari sana itu ya karena orang luar ya, jadi tipnya itu lebih besar lagi gitu. Kalau kita ya, kalau orang kita sama-sama ngerti. Ya. Nah, Ibu Leni sepanjang menterapi orang, pasien yang paling berat yang Bu Leni tangani itu pasien apa? Sakit apa? Pernah stroke. Terus kalau yang sekarang ini itu kanker hidung rahim. Yang sekarang. Kalau yang udah lalu itu yang stroke gitu kan. Nah, sisi kesulitannya kalau untuk pasien yang berat seperti kayak kanker rahim, apa yang Bu Leni rasakan? Sisi kesulitannya, baik dari pasiennya kah atau dalam hal penanganannya? Kalau udah sakit-sakit kronis kayak gitu kan, mereka itu udah kita pegang ini udah sakit, kita pegang ini udah sakit gitu. Itu salah satu kendala ya. Iya. Karena namanya totok ini kan butuh tekanan gitu. Jadi ditotoknya harus pelan. Ya, totoknya itu Diulus-ulus. lembut. Nanti umpamanya udah lama tekan kuat gitu. Ya, nanti umpamanya dia kesakitan udah lepas dulu gitu. Nanti udah diuyel lagi, nanti udah kesakitan lepas lagi kayak gitu. Dari sepanjang Bu Leni menterapi pasien, ada nggak pasien yang ketika udah rutin dirawat tiba-tiba putus tengah jalan? Ada. Yang memutuskan Bu Leni sendiri atau pasiennya berhenti? Gimana ya? Dia itu udah merasa baik dengan kita, udah merasa jauh perubahan dengan kita, terus datang saudaranya bilang, terapi ke sana itu lebih ini gitu kan. Terapi ke sana itu gitu, lebih cepat sembuhnya gitu kan. Ya, jadi kita kan nggak boleh memaksa gitu kan. Ya udah silahkan gitu, kalau mau coba yang lain ya monggo gitu kan. Ya, itu dimaklumi sebenarnya karena Iya. memang terkadang orang atau pasien ini dia pengen instan ya. Iya. Dia pengen cepat sembuh. Iya, jadi dia pergi itu mungkin ada sekitar 2 bulanan dia nggak pergi. Biasanya setiap minggu kan, jadi sekitar 2 bulan nggak ada kabar, nggak ada kabar. Udah dibiarkan aja, kita doakan semoga dia cepat sembuh gitu betul. aja kan. Itu yang Iya. saya salut. Ya, harus semoga cepat sembuh gitu kan. Tapi udah mau 3 bulan nelfon lagi gitu kan. Dan ketika kita datang ke sana itu dia tambah teruk malah diminta lagi untuk terapi lagi. Iya, karena dia udah tambah teruk. Dan itu Bu Leni lakukan. Iya. Luar biasa. Barakallah. Ya. Kan boleh istilahnya Ya, boleh ada. karena saya pun belum tentu bisa seperti itu. Bisa jadi saya sudah kecewa gitu ya, saya sudah putus asa. Ya, tapi ini saya salut dan itu jadi pelajaran. Iya, karena biarpun waktu itu dia tidak terapi dengan saya, komunikasi masih jalan. Karena saya dari Bu, gimana keadaannya gitu kan. Jadi kita sebagai terapis harus membangun komunikasi ya. Iya, saya selalu komunikasi gitu kan. Ibu gimana Bu? Semoga Ibu sehat ya Bu. Itu selalu saya istilahnya saya support lah gitu kan. Biasanya walaupun sudah pindah ke terapi lain. Iya, gitu kan. Ya istilahnya biar untuk perbandingan untuk mereka gitu kan, yang tetap umum ini gimana gitu. Jadi udah saya biarkan, udah silahkan gitu. Tapi setelah balik ke saya tanya lagi, kenapa Bu kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Ya, dia cerita lah gini gitu. Barulah di situ dia mengakui, memang ya tetap umum ini biarpun kayaknya sepele katanya kan, tapi lebih efektif katanya. Ya saya iya kan, iya Bu, jangankan ibu saya pun dulu menganggapnya seperti itu Ya, gitu. menganggapnya sepele. Iya, saya menganggapnya dulu sepele, cuman karena udah saya rasakan sendiri gitu kan, baru saya akui gitu. Nah, sejak kenal Tutup Punggung, Bu Leni sudah pernah pulang kampung? Udah Sudah. 2 kali.
Apa kesan keluarga di sana dengan bertemu? Boleh nih praktekkan? Saya praktekkan dengan keluarga, saya sendiri saya praktekkan dengan keluarga pihak suami saya praktekkan. Gimana ya, kalau di kampung itu kan orang itu belum terlalu familiar, paham dengan terapi gitu kan. Mereka itu lebih pahamnya obat dan dukun ya, ya di kampung banyak itu dukun dukun ya gitu ya. Nanti umpamanya ngapa-ngapa nanti oh ini katanya kan pakai telur, pakai ini. Betul. Gitu kan. Jadi setelah saya foto itu kan, saya foto ini sering pusing ya gitu kan, pas dilihat ini sering pusing, oh iya aku rasa pusing kan, kalau nanti kuat nanti ngedepak pula gitu kan, nanti dia kapok gitu kan, jadi pelan-pelan gitu kan. Setelah besoknya iya enak loh, malam nggak rasa nggak sakit, biasanya sakit terus gitu kan. Oh iya itu kamu tuh belajar urut di mana gitu. Nggak dipanggil dukun ya? Nggak dipanggil juga dukun ya? Belajar Yeah. urut di mana, dibilangnya ngurut kan. Yeah. Jadi saya bilang itu bukan ngurut, itu terapi. Saya jelaskan lah itu. Oh ada ya, kan biasanya kalau kita berurut itu kan pertamanya dari kaki, tangan, perut juga semuanya gitu kan. Alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Ini kok punggung saja gitu kan. Jelaskan gini. Di Padang sendiri, masya Allah, sampai sekarang itu termasuk dokter punggung perkembangannya sangat pesat sekali gitu ya. Iya, kalau Di sana ada dokter Ola, ya dokter Ola sudah terkenal juga. biasa di Padang, cuman kalau dokter Ola kan di Solo, kalau saya di pesisir, Selatan. Ya. Iya. Bu Leni sekarang sudah punya klinik sendiri bersama kawan-kawan, gitu ya, di Batam Center. Alamatnya di mana? Itu di Nadiem Raya 1, Blok D nomor 8. Sudah berapa lama buka? Baru jalan 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah sudah mulai dikenal masyarakat di sekitar. Alhamdulillah kalau warga sekitar sana, alhamdulillah ya. Namanya mau terkilir, mau apa aja, mereka pasti datang. Iya, saya gini-gini loh, saya gini-gini. Iya. Nanti kita bantu. Dan saya dengar juga dilengkapi dengan herbal dan sebagainya. Ini masya Allah. Iya, misalnya herbal tunggal aja, Herbal tunggal. murni. Nah, udah berarti juga sama-sama di sana. Iya, ini di sana sama suami, sama Pak Fauzan. Pak Fauzan. Iya. Oke. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi tadinya dari ragu memperhatikan dan sekarang sudah punya tempat sendiri memberikan layanan. Dengan ada klinik, Bu Leni lebih banyak waktunya di klinik atau dipanggil? Karena kita udah ada klinik ya, otomatis teman-teman yang dulu kita datangin ke rumahnya, Sudah mulai datang ke kita arahkan ke klinik. Sudah mulai datang. Kita arahkan terkecuali yang emergensi atau yang tidak bisa jalan. Nah, kelebihan sendiri untuk pelayanan apa sih di klinik sama kalau kita datang ke rumah? Yang Bu Leni kalau datang ke rumah, otomatis kita istilahnya kejar waktu ya, kadang-kadang anak di rumah ini itu, jadi istilahnya dan bisa terburu-buru kesannya iya, ya. kesannya kita terburu-buru, konsentrasi kita kurang. Betul. Tapi kalau datang ke klinik itu kita lebih Santai. lebih santai, terus lebih inilah, pokoknya pelayanan itu lebih lah. Lebih profesional malah ya kalau datang ke klinik. Datang ke klinik. Betul, saya sepakat ini. Selain terapi dokter punggung, Bu Leni setahu saya ini banyak keahlian lain, ya kan? Luar biasa. Ini terapis luar biasa Bu Leni. Jadi sudah banyak keahlian sekarang. Nah, keahlian apa aja yang sudah Gimana ya, biarpun banyak ikut pelatihan yang lain, tapi setiap terapi itu pasti tetap dipakai. tetap punggung dipakai? Iya, tetap Tidak tinggal, tidak walaupun punya tinggal. keahlian lain. Iya, tetap Banyak. pasti ketika mau Iya. terapi itu pasti ditotok dulu. Karena gimana ya, tangan itu udah hafal dengan totok punggung, Ya, jadi udah mau- terbiasa ya. Iya. Tangan ini walaupun kita pakai teknik lain, Tetap nanti karena kita- tangan ini selalu bergetar, Iya. dia bergetar dengan sendiri. Iya, jadi- itu yang menarik. Iya, jadi Iya, biar itu mulai- yang salah satu bikin saya juga Iya, kenapa. jadi biar kita orang nanti umpamanya pakai minta Ya. rekam gitu kan, ya pasti nanti kita totok. Tetap juga ditotok. Iya, tetap totok. Dan Bu Leni sudah bisa bekam. Alhamdulillah. Masya Allah. Suami juga sudah. Iya, luar biasa. Karena memang bekam ini bagus dipadu dengan Iya. salah satunya totok. Iya, jadi biarpun orang minta terapi apa gitu kan, pasti nanti totok punggung Iya. itu nggak pernah ditinggal, pasti totok punggung dulu gitu.
Dan mungkin Bu Leni juga sudah bisa meracik herbal. Oh, belum bisa. Tapi tahu dikit banyak sudah. Sedikit-sedikit. Ini luar biasa. Jadi memang harus selalu upgrade ilmu ya, agar supaya wawasan, pengetahuan, di samping pengalaman itu juga sangat menunjang ya. Karena kita ini pengobat, gitu ya, pengobat. Nah, dari kesan yang paling yang paling berkesan di Toto Punggung Bu Leni rasakan apa? Terapi Toto Punggungnya yang paling berkesan dibandingkan mungkin kita bukan membandingkan ya, maksudnya dengan terapi-terapi yang lain. Karena pengalaman saya sendiri ya, saya pernah dipanggil sama teman itu dia punya teman, jadi emaknya itu baru stroke gitu kan. Dan ketika saya terapi itu dia lagi duduk di kursi dan diangkat ke tempat tidur, jadi saya terapi. Alhamdulillah satu kali terapi itu orang tua itu udah bisa mandi pakai sampo sendiri. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai jalan itu hanya 4 kali terapi. 4 kali terapi. Iya, udah bisa jalan. Itu murni terapi Toto Punggung atau dipadu? Murni terapi. Murni terapi. Murni, semuanya Toto Masya Punggung. Allah. Murni Toto Punggung. Iya. Ibu tuh waktu itu udah mau berapa ya? Udah mau 6 bulan. Selain terapi di Batam, Bu Leni udah pernah terapi di luar Batam? Ke Singapura misalkan? Belum, saya baru lokal. Lokal. Mudah-mudahan lepas lockdown nanti Bu Leni sudah go internasional. Amin. Ya? Amin. Yang paling menantang selama Bu Leni rasakan apa namanya aktif di terapi, yang paling menantang buat Bu Leni itu apa? Maksudnya pasien seperti apa gitu? Yang paling menantang ya? Kanker. Kanker. Karena itu jarang testimoni kita bisa dapatkan. Jarang testimoni kita dapatkan. Terus kalau kayak kanker payudara ya, itu ibu-ibu tuh jarang terbuka. Jadi istilahnya ditutupi. Ketika sudah tidak tahan lagi, barulah istilahnya dikemukakan saya ini. Itu yang paling menantang ya. Iya. Ya, memang Karena gimana ya, udah sakit, gitu kan, terus udah kalau udah pecah udah wow, kan. Jadi ya, terus karena pasien ini karena sakit itu kan dia emosian gitu kan. Oh sakit, katanya. Istilahnya dibentak, diteriakin, ya udah sabar gitu aja. Itu sih yang paling menantang, istilahnya menguji kesabaran gitu. Pesan atau masukan dari Bu Leni sendiri untuk Toto Punggung di Batam ini, nah, untuk kita kawan-kawan semua terapis. Ya kalau untuk kita kawan-kawan ya, untuk para terapis ini ya, gini, umpamanya kita dapat pasien di wilayah mana gitu ya, kan ada teman kita di sana ya, udah silahkan kasih sama teman kita di sana. Istilahnya jangan kita dari ujung ke ujung kita cover semua, nanti lelah di jalan gitu. Betul. Jadi saling memberdayakan, Saling menyupport. Ya. Jadi kalau ada kawan di tempat mana direkomendasikan. Iya, jadi dengan begitu kan akan tercipta nanti kekeluargaan, ada rasa kebersamaan gitu kan. Kawan-kawan juga terberdayakan. Kadang-kadang orang juga tidak tahu bahwa ada teman kita tetap punggung di daerah sana. Dia taunya sama kita gitu kan. Jadi ya kita yang istilahnya, oh ya ini ada teman di sana gitu. Dan jangan lupa bilang ke pasien, oh dia udah ini juga, udah bagus juga, udah ini, udah itu. Karena kadang-kadang ya pasien itu kalau udah sama kita, dia nggak mau lagi sama yang lain. Betul. Gitu. Dia harus sama kita aja. Jadi dari ujung ke ujung pasti ayolah ke sini. Ya, salah satu kendala kita sebenarnya di situ. Iya. Terkadang kita mau rekomendasikan sama kawan, dia tidak mau. Iya, jadi istilahnya ketika kita rekomendasi teman kita itu, kita bilang sama si pasien, oh ini dia orangnya udah ini loh, udah ini kita ini sebutkan. Artinya ilmunya sama, iya. tekniknya pun sama. Iya, istilahnya kita pertegas. Betul. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di area podcast. Mudah-mudahan Bu Leni diberikan kesehatan selalu ya Allah, beserta suami keluarga, diberikan kesuksesan dan kejayaan bersama Toto Punggung untuk khidmat untuk umat. Allahu Akbar. Allah.